kali ini kita ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada Arduino Uno. Kita pakai Arduino Uno dalam proyek ini. Kalian bebas boleh pakai Arduino Mega atau Arduino Nano. Yang kedua ada baterai holder buat memberikan tegangan ke Arduino-nya. Nah, kalian juga bisa pakai power bank dari sini, dari kabel USB ini, atau dari supply ini, adaptor jack supply DC. Perlu diingat, Arduino itu rentang tegangan yang aman, sumber tegangan yang aman adalah 9 sampai 12 volt. Selanjutnya ada sensor. Ini sensor jarak ya. Sensor jarak ultrasonic HCSR04. Nah, sensor ini nanti dia akan mengkalkulasikan jarak seberapa dekat kita, seberapa jauh kita untuk mengirimkan data ke servo ini. Nah, servo ini dia nanti yang akan membuka menutup tutup dari tempat sampah itu. Nah, selanjutnya ada breadboard. Breadboard ini dia gak harus, karena juga masih butuh yang kecil ya, sedikit pin-pinnya, cuma butuh ini biar lebih rapi aja. Bagi yang belum tahu, yang kanan kiri ini dia kerjanya terhubung secara vertikal, jadi terhubung vertikal gini. Masing-masing kotaknya ada dua kotak kan, dua kolom. Jadi kolom yang ini terhubung vertikal, yang ini terhubung vertikal. Nah, sedangkan yang ini, yang ABCD ini dan ada nomornya, dia terhubung secara horizontal. Jadi masing-masing baris terhubung. Kalau ini kolom, ini baris. Gampangnya seperti itu. Selanjutnya dibutuhkan juga beberapa jumper ya. Bisa jumper male to male dan female to male. Nah, ini awalnya karena sensornya tidak. Sensor ini tidak include kabel, jadi kita perlu kabel female to male. Di female to male. Yang ini male to male untuk menghubungkan sumber tegangan dari Arduino ke breadboard ini, yang nanti akan disalurkan ke masing-masing servo dan sensor. Nah, kita melihat dulu skematiknya seperti apa. Ini skematiknya seperti itu. Jadi yang pertama-tama kita perlu memberikan sumber tegangan dulu ke breadboardnya melalui Arduino-nya. Bisa dilihat di Arduino ini ada beberapa pin digital, ada pin power, ada pin analog. Nah, di pin power ini ada 5 volt, 3,3 volt, ada VRES, ground, dan VIN. Karena kita ingin memberikan sumber tegangan ke breadboard, maka kita beri masukan yang paling tinggi aja, 5 volt. Kita pakai 2 jumper male to male ya, dan kasus ini sama 5 volt warna hijau, ini bebas sih. Terus yang biru ground. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kabel ini kita sambungkan ke breadboard kita. Yang hijau tadi 5 volt kita sambungkan ke positif, dan yang biru tadi ground kita sambungkan ke negatif. Oke. Dengan begini otomatis breadboardnya punya sumber tegangan di sisi sini. Oke, selanjutnya sensor. Sensor ini HCSR04 ya, punya 4 pin output, VCC, trigger, echo, dan ground. VCC ini untuk memberikan sumber tegangan ke sensor ini biar bekerja. Kita masukkan yang VCC ke kutub kolom positif di sini. Tadi kan sudah tertenagai, ada sumber tegangannya. Sedangkan yang coklat ini ke ground. Kita lihat di sini ya. Nah,
Kita lihat lagi yang oranye adalah trigger dan echo. Kalau dari skematiknya, trigger di 10, echo di 11. Yang merah adalah echo 8, 9, 10, 11. Kita masukkan, colokin aja. Dan yang ini adalah ke 10. Dah. Dan gini sudah selesai untuk sensor ultrasoniknya. Selanjutnya kita ke servo. Nah, servo ini bawaannya dia female. Jadi kita perlu kabel male to male untuk menghubungkannya ke Arduino Uno. Nah, kabelnya ada 3 nih. Apa aja? Yang pertama kabel kuning, ini kabel data atau kabel perintah. Yang merah adalah kabel tegangan dan yang coklat adalah kabel ground. Masing-masing dihubungkan seperti ini ya. Yang hitam tadi adalah ground, kita hubungkan di ground. Yang merah adalah sumber tegangan, kita hubungkan ke positif. Dan kabel datanya ini kita hubungkan ke pin 9 sesuai skematiknya. Oke, kalian bebas boleh pakai pin yang mana aja asal berada di ranah digital, tetapi masing-masing pin itu nanti akan diperlukan dalam proses pengkodingan. Jadi jangan sampai salah atau lupa angkanya pin mana aja yang dipakai, karena itu nanti di pin masing-masing angka ini akan kita inisialisasikan pada awal masa pengkodingan. Terus yang ini baterai holder kotak 9 volt. Ini bisa kita hubungkan terakhir aja pas pengaplikasikannya. Hubunginnya gimana? Ini ada 2 kabel, positif dan negatif. Yang negatif bisa dihubungkan ke negatif di breadboard atau langsung ke ground di Arduino Uno. Kan sini ada groundnya ada 2 ya, ground dan V-in. Nah, yang merah ini masuk ke V-in dan yang hitam masuk ke ground. Ini masih lepas-lepas karena memang perlu disolder ke jumper seperti ini, nanti baru dihubungkan seperti ini. Jadi ini terakhir aja bisa, karena langkah selanjutnya yang paling penting adalah memberikan perintah untuk mengkoordinasikan data dari sensor ke gerak dari servo melalui Arduino ini dengan codingnya. Yang pertama kita hubungkan dulu USB ini ke komputer. Oke, setelah kita tadi merancang Arduino secara elektronik ya, menghubungkan komponen-komponennya, karena kita masuk ke bagian pemrogramannya. Yang pertama dibutuhkan dalam pemrograman Arduino, kita butuh software yang namanya Arduino IDE. Kalian bisa langsung download aja di internet, di website resminya yaitu www.arduino.cc. Nah, ini langsung download aja. Just download. Nah, nanti akan muncul file Arduino-nya. Jadi kalian bisa save dan langsung install Arduino-nya. Setelah diinstal, kalian bisa langsung buka Arduino-nya melalui start menu atau shortcut yang ada di desktop kalian. Oke, ini adalah tampilan ketika kalian pertama kali membuka Arduino IDE. Setelah kalian menghubungkan Arduino board kalian ke komputer melalui USB, pastikan bahwa jenis board yang kalian gunakan sudah terlist dengan baik di bagian tools, board, dan Arduino AVR boards. Misalnya kalian menggunakan Arduino Nano, pilih Arduino Nano. Jika kalian menggunakan Arduino Mega, pilih Arduino Mega. Karena dalam kasus ini kita menggunakan Arduino Uno, maka saya pilih Arduino Uno. Nah, selanjutnya adalah ke bagian port. Nah, selanjutnya kita perlu memastikan bahwa Arduino board kalian terhubung baik ke laptop ataupun komputer kalian. Caranya adalah dengan ke menu port ini. Di menu port ini artinya Arduino board saya terhubung ke komputer melalui serial port COM6. Dalam berbagai kasus angkanya bisa berubah-ubah, misalnya dalam komputer kalian jadi COM1 atau COM2, COM3, itu bisa bermacam-macam. Jadi itu tergantung kasus kalian. Nah,
ini adalah tampilan utama dalam pemrograman Arduino, dimana default setup. Default setup ini adalah kondisi awalan yang ingin kita berikan ke Arduino kita. Sedangkan void loop adalah pekerjaan atau perintah yang kita gunakan tergantung aplikasi yang kita inginkan untuk Arduino ini. Nah, ini adalah kode untuk project kita kali ini. Perlu diingat bahwa servo itu membutuhkan library tambahan agar bisa bekerja. Nah, library-nya adalah servo.h. Kita perlu menambahkan dengan cara seperti ini, yaitu hashtag include buka kurung servo.h tutup kurung. Nah, selanjutnya kita perlu mendeklarasikan nama servo kita. Cara mendeklarasikannya adalah seperti ini, di mana servo S besar ini merupakan bagian dari library servo.h, dan servo kecil ini adalah nama servo kita. Yang gampangnya ini adalah pendeklarasian bahwa nama servo kita adalah servo. Nah, ini adalah posisi awal yang kita inginkan pada servo kita. Kalian bisa ganti ini dengan macam-macam, karena dalam kasus saya yang cocok adalah 130 derajat, di mana servo ini akan ketika dalam keadaan steady atau idle dia berada di posisi 130 derajat. Nah, selanjutnya kita perlu mendeklarasikan trigger pin dan echo pin kita dari sensor ultrasonic kita. Sebelumnya kita memasukkan trigger pin kita di pin 10 dan echo pin kita di pin 11. Nah, kalian bisa juga ganti angka ini tergantung kondisi pemasangan kalian. Misalnya kalian trigger pin di 12 dan echo pin di 11, itu bisa aja, cuma nanti kita perlu mengganti bagian ininya agar terdapat kesesuaian. Nah, selanjutnya servo terhubung ke pin 9. Nah, cara pengkodingannya adalah seperti ini, yaitu servo, nama servo kita terhubung ke pin 9. Nah, ini adalah kode fullnya. Kalian bisa pause untuk menulis ataupun nanti tinggal download aja, ada filenya di link deskripsi. Nah, yang paling penting adalah bagian ini. Yang ini artinya adalah durasi. Data dari durasi didapatkan dengan cara dapatkan data dari pulse dan echo pin dalam kondisi high. Selanjutnya, data dari durasi ini kita masukkan dalam persamaan sedemikian agar mendapatkan nilai jarak. Nah, jika jaraknya kurang dari 25, servo akan bergerak ke posisi yang artinya adalah 130 dan terdelay 1 detik. Nah, yang dalam kondisi ini servo tempat sampah akan membuka. Nah, selanjutnya ketika jaraknya lebih dari 25, servo akan bergerak minus 180 derajat dari posisi awal, yaitu 130 derajat. Nah, dalam kondisi ini tempat sampah akan menutup. Nah, setelah kalian menulis kode ini, kalian perlu memverifikasi terlebih dahulu kode kalian. Jika misalnya ada kesalahan penulisan ataupun kesalahan kode, kalian bisa tahu lebih awal dengan cara memverifikasi. Nah, kalian bisa save file kalian, file kode kalian, biasanya di dokumen Arduino, tapi kalian bisa juga milih yang lain-lain. Untuk sekarang kita save di sini aja dengan nama tempat sampah. Nah, ini dalam proses verifikasi, jika memverifikasi adakah kode yang error ataupun salah. Nah, ini sudah ada keterangannya, yaitu done compiling. Ketika kita sudah selesai mengcompile kode ini, kita langsung mengupload kode ini ke Arduino kita dengan cara mengklik tombol ini di proses uploading. Nah, sekarang sudah ada tulisan done uploading, yang artinya kode ini sudah terupload dengan baik ke Arduino board kalian. Kalian bisa mengecek dengan memberikan jarak ataupun melambaikan tangan di sensor ultrasonic kalian. Jika sensor itu bekerja, nanti dia akan menggerakkan servo kita. Baik, ini alatnya udah jadi, udah dihubungin juga ke tempat sampahnya. Ini ada
sensor ultrasoniknya yang terhubung ke dalam box ini, dan di dalam box ini nanti ada komponen-komponen yang sudah kita rangkai sebelumnya. Nah, terlihat ada Arduino Uno, ada untuk baterai holdernya, ada servo, dan juga ada breadboardnya dengan berbagai jumper ini. Lalu nanti servo ini terhubung dengan benang tipis ini, benang kecil ini, ke bagian tutupnya. Dan di belakang tutupnya ini sudah terlihat diamankan dengan ganjalan, biar nanti ketika servonya menarik, dia akan menarik ganjalan ini dan membuka tutup tempat sampahnya. Baik, seperti itu saja untuk alat dari tempat sampah otomatis ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian demonstrasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian demonstrasinya. Saya menggunakan adaptor DC 12 volt. Semoga terlihat ya, 12 volt dengan arus 0,5 ampere. Kita hubungkan aja bagian ujung dari power adapter kita ke bagian check-in dari Arduino-nya. Nah, sudah terhubung. Lalu kita sambungkan bagian kepala charger ini atau kepala adapter ini ke stop kontak kita atau sumber PLN. Oke, sekarang Arduino kita sudah terhubung dengan power adapter 12 volt. Dengan begini proyek kita sudah selesai. Dan ini sebagai demonstrasinya, ketika kita memberikan tangan kita mendekati sensor ultrasonik, dia akan terbuka. Servo akan menarik tutup tempat sampah dan tempat sampah terbuka. Jika jaraknya masih jauh atau berada di luar range yang telah kita kodekan di Arduino IDE, maka servo tidak akan terbuka, seperti halnya seperti ini. Jika mendekat, baru dia akan terbuka. Itu kalian bisa membuang sampah, misalnya kertas sampah, bisa membuang, masukkan. Nah, begitu saja dari project kali ini, project tempat sampah otomatis. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya dan juga berkreasi lebih lanjut lagi sesuai kreasi kalian. Dan ya, semoga aja tutorial kali ini berguna. Oke.